Oke, kalau, alasan Kakak nih, kan Kakak sekarang nih kuliah sambil magang nih. Iya, Kak. Alasan utama Kakak kuliah sambil magang itu apa? Alasan saya tuh saya ingin mendapatkan pengalaman kerja lebih banyak sebelum lulus, Kak. Saya ingin belajar sambil praktek, jadi nggak hanya teori aja dong, ya kan. Mhm. Selain itu, saya magang sambil kuliah itu biar melatih saya agar bisa mendisiplinkan waktu dan bertanggung jawab, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kampus, kembali lagi di ruang podcast Mahaputra. Perkenalkan, nama saya Nadia Putri Dewi. Saya sebagai host di sini. Nah, kali ini kita kedatangan tamu yang baik dan cantik. Boleh perkenalkan Kak, siapa namanya? Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Febriani. Saya salah satu mahasiswi semester 1 jurusan akuntansi. Senang bisa sharing sedikit pengalaman saya di podcast Mahaputra hari ini. Oke, salam kenal Kak Elsa. Salam kenal. Gimana kabarnya hari ini Kak? Kabar saya alhamdulillah sehat. Kalau Kak Nadia sendiri? Alhamdulillah saya juga baik. Oh iya. Kalau boleh tahu kakaknya alumni dari mana nih? Saya alumni dari SMA Negeri 2 Pujut, tepatnya di Rokan Hilir, Kak. Rokan Hilir. Rokan Hilir itu daerah mana sih kak? Rokan Hilir itu perbatasan antara Rohil dan Rohul, Kak. Jadi, kalau dari tempat saya tuh 1 jam lah mau ke Pasir Pengarayan ya, Kak. Oh, Pasir Pangarayan ya. Iya, Kak. Kalau kakak pulang kampungnya itu pakai apa nih? Travel kah? Dijemput kah? Kadang saya dijemput, kadang juga saya naik travel, Kak. Tapi lebih ke naik travel sih, Kak. Karena kan kalau, dijemput tuh lebih membutuhkan biaya yang banyak ya, Kak. Makanya saya naik travel aja sekali jalan gitu, Kak. Kalau naik Iya. travel itu berapa jam sih kak dari sini? Kalau lewat jalan tol, bisa mencapai 5 sampai 6 jam lah, Kak. Tapi kalau nggak lewat jalan tol tuh 7 sampai 9 jam lah, Kak. 7 sampai 9 Iya, jam Kak. ya. Lumayan Iya. jauh ya kak. Iya, jauh, Kak. Terus kakak kenapa bisa kenal sama STI Mahaputra? Awalnya tuh saya kenal STI Putra dari pihak kampus yang datang promosi ke sekolah. Nah, di situ saya, mengikuti ujian lah, Kak, kan. Tapi saya nggak tahu kalau itu ujian beasiswa. Saya ikut-ikut aja asal-asalan, Kak. Nah, setelah itu saya rupanya lulus, Kak, di beasiswa tersebut. Jadi di situ saya mempertimbangkan untuk mengambil STI Putra, Kak. Jadi sebelumnya kakak tuh ada pilihan kampus lain nggak? Kalau sebelumnya tuh ada beberapa kampus, rekomendasi dari ayah saya juga, tetapi Hmm. karena saya dapat beasiswa dan, eee, ada kakak tingkat saya yang kuliah di sini juga, katanya kampus di sini tuh ruang belajarnya nyaman, fasilitasnya lengkap, dan dosen-dosennya baik, Kak. Jadi saya mengambil STM Putra, Kak. Kalau dikasih pilihan sama orang tua kakak kampus lain nih, terus dipaksa kayak nggak usah kampus inilah gitu. Terus kakak ngasih alasan ke orang tua kakak biar tetap di STI Mahaputra tuh apa? Saya kasih aja alasan seperti kalau di STM Putra tuh biayanya lebih murah dan bisa dicicil, Kak. Jadi kan juga nggak memberatkan orang tua dan kemungkinan orang tua saya juga setuju, Kak, dengan alasan saya tersebut. Itu salah satu keunggulan kali ya kak dari STI Mahaputra. Iya, Kak, benar. Kalau keunggulan lain yang kakak tahu apa? Selain itu di STM Putra juga memiliki program PKP 1 ya, Kak, seperti, untuk selama 1 tahun itu kita dibekali ilmu komputer. Mm-mm. Dan juga ilmu public speaking, Kak. Makanya saya lebih memilih kampus STI Putra. Oke. Dengar-dengar juga nih kak, katanya Kak Elsa ini tuh salah satu mahasiswi yang kuliah sambil magang, bener kak? Bener banget, Kak. Saya kuliah sambil magang di STI Putra, Kak. Oh, kalau boleh tahu kakak magang di bagian apa nih? Kalau untuk magangnya saya ditempatkan di bagian finance, Kak. Finance. Iya, benar. Finance ya kak. Finance itu seperti apa sih kak? Finance itu merupakan, bagian keuangan di kampus, Kak.
seperti pencatatan, pengolahan data-data pembayaran mahasiswa, dan membuat laporan-laporan keuangan. Intinya finance itu penting karena menjadi pusat informasi terkait keuangan kampus, Kak. Sebelumnya Iya. Kakak pernah, kayak memproses keuangan-keuangan gitu nggak sebelumnya, sebelum masuk di STI Ema Putra nih? Nggak pernah, Kak. Ini pengalaman pertama saya, Kak. Dewan ya, Kak? Iya, Kak. Bagus, keren-keren sih, Kak, the best. Iya. Oke, kalau pengalaman Kakak awal-awal magang tuh kayak masalah sama tantangan apa nih yang pernah Kakak alamin? Kalau pengalaman saya tuh yang pertama awal-awal saya masuk tuh, saya lebih ke bingung sih, Kak, karena kan saya juga baru ya, nggak Mhm. tahu, gimana proses-proses kerjanya, sama apa-apa aja cara kerjanya. Nah, kemudian masalahnya tuh lebih ke salah input sih, Kak, dan alhamdulillahnya kakak-kakak di bagian finance, berbaik hati untuk mengajarkan saya tentang, bagian saya tersebut, Kak. Oke, kalau misalnya salah gitu kan, Kak, itu nggak dimarahin kan? Enggak dong, Kak, pastinya. Pasti kan kita diajarkan di situ sampai bisa, Kak. Terus kalau Iya. sekarang? Kalau sekarang alhamdulillahnya saya udah, bisa menginput data-data dan malahan saya bisa membantu kakak-kakak yang ada di sana, Kak. Ya, keren sih, Kak. Iya. Oke, kalau, alasan Kakak nih, kan Kakak sekarang nih kuliah sambil magang nih. Iya, Kak. Alasan utama Kakak kuliah sambil magang itu apa? Alasan saya tuh saya ingin mendapatkan pengalaman kerja lebih banyak sebelum lulus, Kak. Saya ingin belajar sambil praktek, jadi nggak hanya teori aja dong, ya kan. Mhm. Selain itu saya magang sambil kuliah itu biar melatih saya agar bisa mendisiplinkan waktu dan bertanggung jawab, Kak. Oke, kalau misalnya nih Kakak, ada kuliah gitu kan, ada jam Iya. kuliah, terus kerjanya gimana magangnya? Nah, alhamdulillahnya magang di STI Maputra itu, khususnya untuk anak magang, itu diprioritaskan untuk kuliah dulu, Kak. Jadi, kalau semisalkan satu hari nih kita Mmm. ada jam kuliah seharian full itu, ya paling pagi-paginya itu cuman rapat pagi, setelah itu baru kita masuk ke kelas, Kak. Tapi setelah kelas, kita diwajibkan untuk kembali ke tempat magang, Kak. Oh, jadi kayak Iya. biar nggak bertabrakan gitu Iya, ya, biar Kak? nggak bertabrakan. Oke, terus, tadi saya lupa nih, Kak, mau nanya kan, Kakak tuh kan, alumni di SMA-nya ngambil jurusan apa? Di SMA saya kebetulan ngambil jurusan IPS, Kak. IPS. Iya, Jadi, IPS. sejalan lah ya, Kak, sama yang sekarang, Iya, sejalan, akuntansi. Kak, mhm. Terus kan di STI Maputra itu ada 2 jurusan ya, Kak, manajemen dan akuntansi. Iya, Kenapa Kak. Kakak nggak milih manajemen aja? Kenapa harus akuntansi? Karena di akuntansi itu, eee, menurut pengalaman, kakak-kakak saya yang dulu, mereka lebih banyak dapat bukan pengalaman sih, Kak, kayak peluang untuk kerjanya itu lebih besar, Kak, daripada manajemen. Tapi bukan berarti manajemen nggak punya peluang kerja juga ya, Kak. Tetapi Mmm. lebih kebanyakan akuntansi, Kak, peluang kerjanya. Oh, gitu ya, Kak. Iya, Kak. Oke, sepertinya cukup ya, Kak, cerita kita hari ini. Makasih buat Kak Elsa yang sudah meluangkan waktunya dan mau berbagi sedikit pengalamannya kepada kita Iya. semua. Nah, kalau gitu boleh dong, Kak, kasih sedikit motivasi nih buat teman-teman kita di luar sana. Oh, tentu dong, Kak. Buat teman-teman semua, jangan pernah takut untuk mencoba hal baru, karena kuliah bukan hanya tentang nilai, tetapi tentang pengalaman dan prosesnya. Percaya sama diri sendiri. Karena setiap proses pasti ada hasilnya. Dan yang terpenting, tetap semangat dan jangan mudah menyerah. Oke, baik teman-teman, sampai di sini saja pertemuan kita. Semoga dari cerita Kak Elsa tadi menjadi motivasi buat kami semua ya, Kak. Iya, Kak. Dan semoga juga kerjanya Kak Elsa sambil kuliah sambil magang itu dipermudah. Amin amin ya Allah. Amin. Oke. Kalau gitu saya Nadia Putri Dewi. Dan saya Elsa Febriani. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Oke, terus tadi saya lupa nih Kak, mau nanya kan, Kakak tuh kan alumni di SMA-nya ngambil jurusan apa? Di SMA saya kebetulan ngambil jurusan IPS, Kak. PS. Iya, Jadi sejalan lah ya Kak sama yang